Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu adalah urusan aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah mereka mengetahui tentang ruh itu melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang tahu dan sedikit pula orang yang diberitahu. Sedikit yang tahu dan diberitahu oleh Allah, itu sudah banyak menurut kita itu Bapak Ibu. Amanah yang dikatakan ruh itu yang sebenar-benarnya. Yang dikatakan ruh itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan sifat. Sifat mana maksudnya? Itulah sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sama. Yang kedua, basar. Yang ketiga, kalam. Yang keempat, ilmu. Yang kelima, kudrat. Yang keenam, iradat. Yang terakhir, hayat. Makanya yang dikatakan ruh itu yang sebenarnya sifat. Sifat yang mana? Sifat yang 7 ini. Sama. Apa arti sama? Mendengar. Apa arti basar? Melihat. Apa arti kalam? Berkata. Apa arti ilmu? Mengetahui. Apa arti kudrat? Kuasa. Apa arti iradat? Kehendak. Apa arti hayat? Hidup. Maka sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan hayat itu yang dikatakan sifat. Kalaulah sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan hayat itu yang dikatakan sifat, ya, maka siapa sifat itu yang sebenar-benarnya? Yang dikatakan sifat itu yang sebenar-benarnya itu adalah zat. Yang sebenar-benar sifat itu adalah zat. Azat itu siapa namanya? Itu adalah Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalaulah yang sebenar-benar sifat itu adalah zat, zat itulah yang bernama Allah. Walaupun sama itu artinya mendengar, bukan sama itu yang mendengar. Walaupun basar itu artinya melihat, bukan basar itu yang melihat. Walaupun kalam itu artinya berkata, bukan kalam itu yang berkata. Kalaulah ilmu itu mengetahui, bukan ilmu itu yang mengetahui. Kalaulah kudrat iradat itu yang berkuasa dan berkehendak, bukan kuasa dan iradat itu yang berkehendak itu. Kalaulah hayat itu artinya hidup, bukan hidup itulah yang hidup. Akan tetapi Bapak Ibu, sebenar-benarnya yang mendengar itu tiada lain adalah Allah. Sebenar-benarnya melihat itu siapa? Allah. Sebenar-benarnya berkata itu siapa? Allah. Sebenar-benarnya ilmu, kudrat, iradat, hayat itu siapa? Allah. Allah lah sebenar-benarnya yang mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Kesimpulannya, kalau Allah sebenar-benarnya yang hidup, yang berkehendak, yang berkuasa, yang mengetahui, yang berkata, yang melihat dan yang mendengar, maka hidup itu, maka Allah itulah sebenar-benarnya dikatakan diri yang diri yang sebenar-benar diri. Allah itulah yang dikatakan diri yang sebenar diri. Allah itulah yang disebut diri yang sejati. Allah itulah yang dikatakan diri seakmal diri. Seakmal diri, diri sejati, sejati diri, sebenar-benar diri itu adalah Allah. Disitulah rahasianya, diberi jawabannya.
Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang telah mengenal yang sebenar-benar diri, yaitu Allah, faqad arofa rabbahu. Disitulah rahasianya dia telah mengenal akan Tuhannya. Karena Tuhan yang bernama Allah itulah yang dikatakan diri yang sebenar diri itu. Inilah makna daripada tema kita ini. Carilah aku di dalam rahasia dirimu. Karena yang menjadi rahasia dirimu itu aku, kata Allah. Makanya Allah mengajak kita ini merenung, berpikir, bertafakur ke dalam diri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mau memikirkan tentang rahasia dirimu? Kalau kamu mau memikirkan rahasia dirimu, maka siapa sebenarnya yang melihat itu pada dirimu? Pikirkan itu, kata Allah. Akulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia dirimu itu yang sesungguhnya. Maka siapa yang telah mengenal Tuhannya? Man arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal Tuhannya? Bahwa Tuhan itulah yang sebenar wujud. Tuhan itu yang sebenar hidup. Tuhan itu yang sebenar-benar melihat dan mendengar, berkata dan mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Fasadal jasad. Maka ketika itu fana dirinya Bapak Ibu. Fana diri Bapak Ibu. Apa arti fana itu Bapak Ibu? Arti fana itu hapus. Apa arti hapus itu? Melenyap. Apa arti lenyap itu? Hilang. Apa arti hilang itu? Sirna. Apa maksudnya sirna itu? Lebur. Apa makna lebur itu? Hancur. Ini sinonim kata, muradif kata. Dari sekian banyak sinonim kata, muradif kata, mana yang membuat Bapak Ibu nyaman, paham dan mengerti, pakai kalimat itu. Makanya Ustaz sengaja membuatkan kalimat-kalimat muradifnya, kalimat pembandingnya. Dari sekian banyak kalimat pembanding ini yang membuat kita paham, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita cepat mengerti, pakailah kalimat itu. Ya. Ini namanya istilah. Apa makna sebenarnya daripada hapus, lenyap, hilang, sirna itu sebenar-benarnya? Yang bagaimana? Makna hapus, makna fana yang sebenar-benarnya itu, sadari sesadar-sadarnya, sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini benar-benar tiada wujud dan tiada bersifat. Sadar kita sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini tiada wujud dan tiada bersifat. Kalaulah sadar kita sesadar-sadarnya diri kita ini tiada wujud dan bersifat, itu maknanya diri kita itu adalah tiada. Kalau diri kita itu tiada, berarti diri kita itu mati. Kalau diri kita itu mati, itu artinya diri kita ini tuli. Kalaulah diri kita ini mati, maka diri kita itu adalah yang buta, bisu, apalagi bodoh, lemah, papa. Ini maksudnya. Sadar kita sesadar-sadarnya diri kita itu tiada, diri kita itu mati. Diri kita ini tuli, diri kita ini bisu, bodoh, lemah, papa. Kalau sudah sadar kita diri kita tiada, maka siapa yang sebenar ada? Yang sebenar wujud siapa? Allah itu. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka siapa sebenar yang hidup itu? Allah itu dia Bapak Ibu. Disitulah Ustadz katakan kesempurnaan tiada itu adalah ada, kesempurnaan mati itu adalah hidup. Yang hidup itu ya Allah. Nah, kalau Allah yang hidup, Allah yang hidup. Setiap nama ada orangnya.
Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai itu hakikatnya satu. Disebut namanya mik, ini orangnya. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Disebut namanya papan tulis, ini orangnya. Disebut namanya Allah, mana orangnya, mana wujudnya. Mana Bapak Ibu? Keha, niha. Takut bilang keha, takut bilang niha. Oh dia. Disitulah rahasianya. Siapa yang telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna? Kalla lisanahu. Ini penutup kajinya tuh. Kalla lisanahu. Betul-betul dah kelu lidahnya. Tidak ada kata lagi, tidak ada bahasa lagi, tidak ada ilmu yang bisa diuraikan, yang bisa dianalisa, yang bisa dicencang-cencang lagi. Semuanya dia. Dialah segala yang ada dan segala yang ada. Itulah wujud nyatanya akan dirinya. Maka orang makrifat itu, puncak makrifat itu, kala lisanahu itu, yaitu diam Bapak Ibu. Inilah kesempurnaan makrifat itu, diam. Makanya nanti kita keluar dari tempat ini diam-diam sajalah lagi. Tapi diam yang bagaimana maksudnya? Apakah diam atau diam-diam? Apakah diam atau diam-diam? Atau diam yang bagaimana maksudnya? Itulah jawabannya, alhamdulillah. Diam di dalam paham. Paham yang bagaimana maksudnya nih? Iya, paham dalam kesadaran. Sadar yang bagaimana maksudnya nih? Sadar dalam kepatuhan. Patuh yang bagaimana maksudnya tuh? Patuh dalam keimanan. Itu maknanya. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Orang makrifat itu. Makanya orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat lagi. Inilah halusnya penyampaian seorang hamba yang telah mengenali akan rahasia sejati dirinya. Apalagi orang yang sok tahu. Ini ngeri nih kita dengar Bapak Ibu. Apa kata Allah? Am taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu, kata Allah, kalau kamu bercerita tentang diriku, kalau kamu bercerita tentang siapa aku, tapi kamu tidak mengenal siapa aku yang sebenarnya, haram bagi kamu untuk bercerita tentang aku. Jadi orang yang sudah paham tentang rahasia Tuhan, sulit bagi dirinya untuk bercerita tentang Tuhan. Apalagi orang yang tidak sadar, yang tidak paham, yang tidak mengenal akan Allah, bercerita tentang Allah. Ngerti bahasa Ustaz tuh? Orang yang sudah paham tentang Allah, sulit bagi dirinya menjelaskan tentang Allah. Apalagi orang yang tidak kenal tentang Allah, tentu lebih sulit lagi. Kadang dia tidak pula sadar akan ketidaktahuannya tadi itu. Ini yang sok tahu, sok dekat, sok kenal itu. Apalagi berbantah-bantah lagi Bapak Ibu. Ini yang diingatkan Allah tuh. Wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ada sebahagian daripada manusia ini, kata Tuhan, dia ingin berbantah-bantah tentang Allah, ingin mengkaji tentang diriku. Padahal dia bercerita tentang aku, berbantah-bantah dengan tentang Allah, tentang rahasia diri aku. Dia sendiri bighairi ilmi, dia sendiri tidak berilmu. Dia sendiri belum mendapatkan hudan. Dia sendiri belum mengenal kitab yang menerang itu sebenarnya. Jadi kalau kita tidak berilmu, kita belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan ilmu hikmah, belum mendapatkan ilmu laduni, Allah belum membukakan rahasia dirinya kepada kita, maka haram bagi kita bercerita tentang Allah itu.